Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fasatul Ahmad dengan NIM Agri 3082. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini project Laravel yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS BWeb. Nah, saya dari Informatika dengan kelas B. Di sini ada beberapa ketentuan dari tugas yang ingin dibuat yaitu halaman login, dashboard, pengelolaan, dan profile. Dengan ketentuan teknis yaitu routing dan control seperti ini. Dengan view menggunakan blade template dan semua halaman menggunakan layout master. Nah, dengan komponen yang wajib yaitu ini. Dengan struktur file minimal seperti ini. Nah, pertama-tama mungkin saya akan menjalankan web ini. Nah, baik, di sini ada halaman login yang isinya meminta username dan password. Nah, dan ada halaman dashboard, ada profile, ada pengelolaan, dapat menambah atau menghapus dan kembali. Di sini juga saya ada routing. Mungkin saya akan menjelaskan routing dahulu. Jadi di sini ada get URL slash. Nah, ketika slash ini maka dia akan masuk ke login. Misal ke slash ini dia akan masuk ke login seperti itu. Dan ada beberapa yang lainnya yaitu login, login out, dashboard, pengelolaan, dan profile. Dengan semua metode menggunakan get, semua halaman dibangun menggunakan page controller, sudah juga menggunakan page controller, dan semua halaman menggunakan blade template. Nah, semua menggunakan blade template, sudah juga. Mungkin kita skip dulu. Jadi komponen dahulu. Nah, saya juga sudah membuat komponen footer dan navbar di sini, dan mungkin sudah sampai situ aja. Dan saya akan menjelaskan tentang layout master di sini. Nah, jadi di sini ada yang pertama yaitu menggunakan extend. Extend ini untuk memanggil komponen layout utama. Jadi misal di sini saya sudah membuat layout. Nah, sudah ada layout. Jadi untuk memanggil layout ini kita tinggal extend saja. Extend view layout.app. Layout ini adalah nama foldernya dan app ini nama filenya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu section dan end section. Nah, section dan end section di sini itu memanggil eh, untuk memasukkan data ke yield. Jadi sebelum section dan end section itu ada yield. Nah, jadi yield di sini gunanya untuk memasukkan seperti ini. Misal ada main, main di sini. Nah, di sini ada yield. Yield di sini untuk mengisi konten ini. Jadi nanti konten ini dapat diisi dengan section dan end section. Di sini juga ada section and section di setiap filenya juga section and section and section seperti itu. Selanjutnya itu X komponen. X komponen ini digunakan untuk memanggil komponen. Dan di sini saya karena hanya membuat dua komponen footer dan navbar, maka saya menggunakan di footer bagian footernya untuk X komponennya. Nah, baik, mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut di bagian web saya dan saya akan langsung mempraktekannya juga. Baik, yang pertama yaitu fungsi login. Nah, jadi fungsi login di sini, nah dia meminta parameter username di bagian dashboardnya, mereturn username di bagian URL-nya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Pertama itu user akan masuk ke bagian view login. Nah, di sini mereka dimintai untuk memasukkan username dan password dan akan dihandle di bagian route login out. Dengan login out di sini sudah saya definisikan di bagian bawah sini. Nah, dia akan meminta eh, request ini, meminta request.
yang berisi inputan username dan password. Nah, ketika username dan password di sini benar atau sama atau ada dengan data yang ada di atas sini, maka dia akan mereturn berhasil menjadi true dan redirect atau berpindah halaman ke router, dashboard, dan mengembalikan parameter username dengan eh, query username dengan isi yaitu username input. Nah, namun ketika gagal maka eh, dia akan mereturn sebuah informasi, misal, nah, username atau password salah seperti itu. Selanjutnya yaitu di bagian halaman di sini ada selamat datang Rio Batubara, Batu Bata. Nah, di sini dapat kenapa bisa selamat datang seperti itu ada di bagian dashboard. Nah, jadi dia akan mengambil username ini, meminta username user yang diambil dari query parameter. Nah, ada di bagian page controller, di bagian eh, dashboard. Nah, di sini. Jadi dia mengambil dari user input yang request input dari query tadi diambil dan dia akan masuk ke bagian username input. Dan dia juga meminta atau meminta data total tugas dan tugas mendatang atau tugas paling awal seperti itu yang diisi di sini. Nah, kenapa ada image? Image ini ada di bagian profile sini yang diambil dari bagian navbar. Nah, ada meminta image dan username. Baik, mungkin bagian dashboard sudah sampai situ. Dan di sini juga sebagai informasi bahwa layout di sini juga sama semua di bagian setiap page. Nah, seperti ada header dan footer. Nah, header dan footer. Di sini saya menggunakan eh, layout master yang telah saya jelaskan tadi di bagian komponennya dan menggunakan di app sini untuk mendefinisikan letak-letaknya untuk menjadi layout seperti itu. Nah, mungkin saya lanjutkan ke bagian profile dahulu. Nah, profile ini menampilkan informasi user seperti nama, setelah itu bio, foto profile, username, dan password. Nah, kenapa kok bisa tampil di situ? Karena di sini dia meminta, eh, nah, di sini dia menampilkan image, username, dan password. Nah, di sini dihandle juga di bagian controller, di bagian profile. Nah, di sini dia meminta username, query username. Jadi di sini ada query juga dengan ngecek user data ini menggunakan cek ketika username-nya ada, jadi dia mereturn semua data yang ada seperti itu. Nah, dan memasukkan datanya tadi yang dibutuhkan ke dalam sini. Nah, seperti itu. Baik, mungkin lanjut ke bagian pengelolaan ya. Nah, jadi di pengelolaan ini user dapat menambah dan menghapus tugas yang ada. Misal di sini ada MKSI, kita down, misal sudah selesai. Nah, kita down. Dan kita dapat menambahkan lagi, misal dengan tenggat tanggal 24. Maka dia akan masuk ke bagian sini. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.